Jemaah di wilayah Tano tidak memiliki kitab suci dalam bahasa mereka. Namun, mereka terdorong dengan berita yang mereka terima. Para pemimpin jemaah mereka telah mengetahui bahwa mereka dapat menerjemahkan kitab suci sendiri. Bahkan, para pemimpin jemaah dari wilayah Ma yang ada di dekatnya sedang dalam perjalanan untuk membantu jemaah-jemaah di Tano belajar cara menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa mereka. Jemaah-jemaah Tano sangat gembira dengan berita ini, sehingga mereka mulai menerjemahkan salah satu bagian favorit mereka dari Injil Lukas. Proses penerjemahan berjalan dengan cepat. Tetapi, ketika mereka mendengar draft awal dari terjemahan tersebut, hasilnya terdengar membingungkan. Ketika saudara dan saudari dari Mai tiba, masyarakat Tano menyambut mereka dengan hangat dan ramah. Mereka duduk untuk makan malam bersama dan mendiskusikan kemajuan yang telah mereka buat dan berbagai tantangan yang mereka hadapi dengan draft pertama mereka. Para pemimpin Mai sangat antusias untuk mendengarkan hasil terjemahannya. Salah satu pemimpin Tano berdiri dan membagikan draft pertama mereka kepada para tamu. Ruangan menjadi hening ketika setiap orang mendengarkannya. Ketika bagian itu selesai, salah satu pemimpin Mai berkata kepada kelompok tersebut, "Kami merasa terhormat menjadi yang pertama mendengar firman Allah dalam bahasa kalian. Kami senang mendengar bahwa kalian telah memulai pekerjaan ini, dan kami mengerti bahwa ini merupakan suatu tantangan. Apa yang telah kalian pelajari, dan hal apa yang paling sulit bagi kalian dalam membuat draft ini?" Orang Tano menjelaskan bahwa langkah pertama mereka dalam menerjemahkan kata demi kata berjalan dengan cepat. Tetapi tantangannya muncul saat mereka mencoba memahami hasil terjemahannya. Kata-katanya tampak benar. Tetapi apakah terjemahannya terdengar salah? Tanya orang Mai itu. Ya, sulit untuk memahami apa yang disampaikan ketika kami mendengar terjemahannya. Bagaimana kalian tahu? Kami juga mengalami hal yang sama pada awalnya. Kitab suci adalah sebuah kitab suci, dan kami mencoba menerjemahkan setiap kata ke dalam bahasa kami. Hasilnya, draft pertama kami sangat sulit untuk dipahami. Kata-katanya memang dalam bahasa kami, tetapi tidak terdengar seperti bahasa kami. Apakah Anda dapat memperbaiki terjemahannya? Tanya orang Tano itu. Ya, kami telah mempelajari bahwa mempertahankan makna dari suatu bagian seringkali mengharuskan kita mengubah bentuknya. Menerjemahkan setiap kata mungkin terlihat seperti cara yang baik untuk menerjemahkan, tetapi ketika kita melakukannya, maknanya tidak tersampaikan ke dalam bahasa yang lain. Coba pikirkan seperti ini. Air dalam kendi ini mewakili makna dalam bahasa pengantar. Cangkir ini mewakili bahasa Anda. Ketika saya menuangkan air dari kendi ke dalam cangkir, bentuk dari air tersebut telah berubah. Tetapi air tersebut tetaplah menjadi air. Apakah kalian mengerti? Sama halnya ketika kita memindahkan makna dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Hal-hal yang berkaitan dengan bentuk atau wujud bahasa, seperti jumlah kata, urutan kata, dan hal-hal lainnya yang mungkin perlu diubah untuk memastikan bahwa maknanya tetap sama. Orang Tano memikirkan hal ini sejenak dan menjawab, "Ya, kami mengerti. Namun, bagaimana kami dapat yakin bahwa kami telah menyampaikan makna yang sesungguhnya?" Mari kita perhatikan air itu sekali lagi. Jika saya hanya menuangkan sebagian air dari kendi ke dalam cangkir, maka masih ada air yang tersisa. Jika air itu adalah maknanya, maka saya telah menghilangkan makna dari terjemahan saya. Ini tidak baik. Kita membutuhkan makna yang seutuhnya. Sama halnya, jika saya menuangkan semua air dari kendi ke dalam cangkir, dan kemudian menambahkan susu, maka saya telah menambahkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jika saya menambahkan sesuatu pada terjemahan saya yang tidak ada dalam bahasa aslinya, maka saya telah menambahkan makna yang baru, dan ini tidak baik. Terakhir, jika saya menuangkan air ke atas daun teh, saya telah mengubah air tersebut dan sekarang menjadi teh.
Jika saya tidak menyampaikan makna yang sama dalam terjemahan saya sebagaimana makna dalam bahasa aslinya, maka saya telah mengubahnya. Dan ini tidak baik. Kita hanya membutuhkan makna aslinya. Para pemimpin jemaah Tano mempertimbangkan hal ini dan memahaminya. Percakapan tersebut membuat mereka semua bersemangat. Dan mereka berdoa bersama agar Allah menuntun pekerjaan mereka saat mereka melanjutkannya dengan pemahaman yang baru. Kami mendapatkan keyakinan bahwa kami akan memperoleh makna yang tepat jika kami berhati-hati dalam melakukan 3 hal ini saat menerjemahkan. Pertama, jangan menghilangkan maknanya, terjemahkan semua makna aslinya. Kedua, jangan menambahkan makna baru yang tidak ada dalam bahasa aslinya. Ketiga, komunikasikan makna yang tidak berubah. Untuk melakukannya, kita mungkin perlu mengatakannya dengan cara yang berbeda dalam bahasa kita.